Hai guys, iPad Pro M2 ini bisa dibilang kurang hype ya kalau kita lihat dari hasil review para reviewer gitu ya. Alasan utamanya karena improvementnya nggak terlalu banyak dibandingkan dengan iPad Pro M1 dan kurangnya aplikasi yang PC level atau yang sekelas desktop yang bisa dipakai oleh iPad Pro M2 ini. Tapi itu kan pendapat dari para reviewer ya, tech reviewer yang setiap tahunnya akan ganti dengan iPad terbaru, ngetes semuanya gitu ya. Tapi untuk orang yang awam seperti kita, menurutku iPad Pro M2 ini adalah pilihan terbaik untuk iPad yang ada saat ini. Jadi hari ini aku sharing 5 alasan buat kamu untuk beli iPad Pro M2 ini. Yang pertama, iPad Pro M2 ini adalah iPad paling kencang yang bisa kamu beli saat ini. iPad Pro M2 ini ditenagai 8 core CPU, 15% lebih cepat daripada M1 ya. Terus dia punya 10 core GPU, 35% lebih cepat daripada versi sebelumnya. Dan dia punya 16 core neural engine yang bertanggung jawab untuk memproses segala aktivitas machine learning yang ada di iPad. Hasil benchmark Geekbench buat single core bisa menyentuh 2429 ya. Dan untuk multi core bisa sampai 6838. Ini lebih kenceng ya daripada Snapdragon 8 Gen 2, dan bahkan prosesor M2 ini adalah chip yang sama yang dipakai buat PC dan laptopnya Apple macam MacBook Air, MacBook Pro, ataupun Mac Mini. Nah, kenapa sih performance dan penggunaan chip M2 ini menjadi hal yang penting? Beberapa aplikasi yang PC level atau desktop level gitu ya udah mulai masuk ke dalam iPad Pro ini. Misalnya DaVinci Resolve, Final Cut Pro, sama Logic Pro. Jadi, memang tenaga yang kencang ini dibutuhkan ya, karena aplikasinya kan semakin berat. Nah, posisi iPad ini kan di antara iPhone dengan Mac gitu ya. Tapi belakangan ini sejak menggunakan chip M2 dia makin ngeblek ke laptop atau Mac. Sama Apple, iPad itu sekarang diposisikan sebagai alternatif untuk device semacam laptop yang portable gitu ya. Jadi dia memang lebih mendekat kepada laptop ataupun MacBook gitu ya. Jadi aku yakin kedepannya akan semakin banyak aplikasi yang PC level atau desktop level yang akan masuk ke dalam iPad ini. Sehingga tenaga yang kencang, chip yang terbaru itu menjadi jaminan future proof ya, menghandle aplikasi 2-3 tahun ke depan. Alasan yang kedua ini sebenarnya nyambung dengan alasan yang pertama tadi ya. Masalah performance ya. Cuman tidak sekedar performance aja. Kalau ngomongin performance sebenarnya dengan A15 Bionic yang ada di iPad mini itu udah cukup untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang ada di iPad. Cuman M-Chip series ini punya value dan juga punya fitur yang berbeda atau yang lebih. Sejak iPad Pro 2021, Apple mulai menggunakan M-Chip series di dalam lini iPad-nya ya. Ini berubah nih. Biasanya kan pakai chip yang dipakai di iPhone terakhir, tapi sejak 2021 di lini iPad Pro-nya mereka mengganti dengan M-Chip series. Akibatnya pengembangan kedepannya untuk aplikasi-aplikasi dalam iPad ataupun fitur-fitur di dalam iPad tentu akan didasarkan pada kemampuan ataupun struktur dari M-Chip series ini gitu ya. Sehingga kalau kalian pakai iPad yang menggunakan non M-Chip series, meskipun iPad-nya baru, tapi kalian bisa jadi ketinggalan fitur-fitur yang penting. Sebagai contoh, State Manager, Extended Display, dan juga Hover Pencil. Nah, ini tiga-tiganya ini cuma ada di M-Chip series. Bahkan untuk yang Hover Pencil itu cuma ada di M2. Ketiga fitur ini menurutku penting banget dan signifikan banget kalau kalian mau memanfaatkan iPad kalian sebagai main device ya, atau komputer utama dalam sehari-hari. Itu penting banget karena produktivitas kamu, experience kamu akan meningkat jauh dengan external display, Hover Pencil, dan Stage Manager. Kenapa Stage Manager penting? Karena memang udah ada split view ya, tapi split view itu kan tidak bekerja untuk semua aplikasi. Tapi kalau Stage Manager itu bekerja untuk semua aplikasi. Jadi multitasking kalian bakalan lebih lancar dan lebih bagus lagi. Selain itu, khusus di iPad Pro M2 ini, sekarang dia sudah support dengan ProRes video. Buat aku sih make sense ya, rekam video di iPad. Tapi konteksnya untuk video indoor production ya, misalnya kayak bikin YouTube konten mode studio gitu ya, itu masih cocok. Tapi kalau buat rekam video di kondangan dengan temen pakai iPad ya emang aneh banget sih. Nah, dengan chipset yang powerful, permukaan yang luas, itu membuat video recording di iPad pakai Filmic Pro itu berasa lancar dan adem banget. Beda dengan Google Pixel Pro ya, benar-benar cepat panas gitu, apalagi kalau rekam video yang 4K gitu. Jadi kalau pakai iPad Pro itu mau rekam video 4K yang panjang juga nggak masalah, aman. Jadi buat kamu yang baru mau beli iPad untuk pertama kali atau mau upgrade dari iPad yang non M-Chip series, penting banget buat kamu untuk mempertimbangkan beli iPad yang M-Chip series ya, karena biar bisa future proof. Sepenting itu memilih iPad dengan M-Chip series, sehingga kalau ditanya aku lebih merekomendasikan kalian beli iPad R5 yang sudah M1 yang second daripada iPad R4 yang baru misalnya, ataupun generasi 10 iPad yang baru saja rilis itu. Poin yang ketiga adalah karena sudah support external display. Ini buat aku game
changer banget sih fitur ini dari iPad, karena benar-benar bisa meningkatkan produktivitas kamu, bisa merubah experience kamu ketika kamu colokin iPad kamu ke dalam display gitu. Ya benar-benar experience-nya seperti PC gitu. Keterbatasan yang ada di iPad, misalnya layarnya kecil, tempatnya sempit, keyboardnya nggak enak atau keyboardnya kecil, itu semuanya beres teratasi. Experience kalian benar-benar kayak pakai PC ketika pakai external monitor, extended display ya, bukan mirroring. Nah kalau pakai external monitor tentunya kalian pakai iPad itu untuk multitasking ya. Di layar bisa 4 aplikasi dan di dalam iPad-nya kalian bisa jalanin 4 aplikasi secara bersamaan. Tentunya kalau kalian beli iPad Pro M2 dengan powernya yang paling kencang saat ini, semuanya bisa berjalan dengan mulus, lancar, nggak ada kendala. Nah itulah keuntungannya kenapa kalian harus beli iPad Pro M2. Secara spek, iPad Pro ini bisa support ke display sampai dengan 6K 60Hz. Jadi kalau kalian punya monitor sekelas itu ya kalian bisa manfaatin sampai dengan optimal gitu. Oke, mungkin sebagian dari kamu akan bilang external display itu kan sudah dari zaman bahla ya di tablet Android. But come on lah, kalau iPad yang sudah dilengkapi dengan berbagai aplikasi yang keren, yang pro gini aja masih bingung orang pakainya cuma buat nonton streaming doang. Masa iya tablet Android yang diterlantarkan sama Google sama developer kalian mau pasang ke external display buat apa? By the way, kalau banyak reviewer yang bilang kalau iPad Pro ini mubazir, buat apa kenceng-kenceng gitu ya, toh nggak bisa buat produktivitas. Kalau aku kebalik ya, justru apa yang kurang dari iPad Pro ini, aplikasi apa yang kurang yang nggak bisa mencukupi kebutuhan kalian untuk general computing ya, untuk general computing, apa yang kurang sih? Karena aku nggak nemu, semuanya sudah ada solusinya gitu. Dengan aplikasi yang ada, dengan browser yang ada, Safari itu kan udah PC level gitu ya, sehingga menurut aku itu udah bisa menjawab kebutuhan untuk general computing secara lancar gitu. Ya paling masalah kebiasaan ya. Kalau benar-benar dipakai di iPad doang ya kurang nyaman, tapi kalau kalian support dengan keyboard, mouse, external display ya udah sama dengan PC gitu. Kalau masalah app menurut aku tinggal kebiasaan aja sih. Kalau kalian terlalu fanatik untuk pakai Microsoft Office ya memang terbatas sih. Tapi kalau kalian open misalnya pakai Google Sheet, Google Doc, itu dengan buka di browser aman. Kalau aplikasi editing sudah ada DaVinci Resolve, bahkan sekarang ada Final Cut Pro, ada Logic Pro untuk ngedit rekaman gitu ya. Jadi kurang apa lagi? Di luar itu yang PC nggak punya, iPad punya. Ada Procreate untuk menggambar, terus untuk editing gambar ada Lightroom dan Adobe Suite-nya. Mau kurang apa lagi gitu? Aku bisa bilang gini karena sejak menggunakan iPad OS, sebelumnya kan pakai OS yang sama dengan iPhone ya, tapi sejak berubah dengan iPad OS, Safari browser di iPad itu sudah desktop level, udah PC level, udah sama dengan kalau kalian pakai dengan Mac. Artinya experience browsing kamu itu akan sama dengan di PC ataupun di MacBook. Sementara kalau general computing kan ya mayoritas kebutuhan kita bisa selesai dengan browsing kan, dengan browser kan. Kadang-kadang kalau aku ke Starbucks gitu ya, aku kepo orang di Starbucks buka laptop itu pada ngapain. Nah setelah diintip-intip ya cuma buka browsing doang, Spotify, Excel, Google Doc, Common Things. Nah Safari di iPad OS ini juga udah support dengan extension, jadi kamu bisa pasangin extension yang berguna gitu ya, macam Grammarly, Adblocker, bawaan dari iPad sendiri udah ada Adblockernya ya. Untuk Google Suite sebagai pengganti dari Office Suite, kamu bisa akses full feature lewat Safari loh. Ingat Safari ya bukanya, jangan pakai Chrome di iPad karena itu kelasnya masih mobile browser. So kesimpulannya buat general computing, aku benar-benar nggak bisa nemu alasan kenapa nggak bisa pakai iPad sebagai main device kamu. Apalagi kalau kalian support dengan monitor, dengan keyboard, dengan mouse, ataupun trackpad, itu udah sama aja dengan PC gitu. Benar-benar nggak ada bedanya menurut aku ya. Tapi aku ngomongnya general computing ya, bukan yang spesifik. Misalnya kalian butuh aplikasi yang selama ini running di Windows, yang harus diinstal di Windows, ya nggak bisa. Itu kan namanya specific computing ya. Tapi kalau general computing yang video editing, image editing, itu semuanya bisa selesai dengan iPad. Paling kalau dibandingkan dengan laptop Windows kan sebenarnya iPad punya banyak kelebihan ya, misalnya portability. Ya kebayang kamu kan nggak mungkin rebahan sambil nonton Netflix pakai laptop dimiringin gitu kan, aneh banget gitu. Kalau pakai iPad kan bisa gitu. Itulah salah satu keunggulan dari iPad yang nggak akan bisa dipenuhi sama laptop. Yang keempat, base hardware does matter. Ini terutama kalau kalian lagi bingung pertimbangkan ambil yang Pro ataupun ambil yang Air, karena yang Air pun yang Air 5 ada yang pakai M1 chip gitu ya. Nah menurut aku performance di iPad Pro ini bisa kenceng dan bisa lancar itu juga selain karena chipnya dan juga karena komponennya itu juga didukung yang premium. Misalnya untuk display sudah pakai ProMotion display ya 120Hz. Dan yang lebih penting lagi adalah port USB-C-nya. Dia sudah support Thunderbolt ataupun USB 4. Ini penting ya, karena dengan USB 4 kalian bisa colokin iPad kamu langsung ke monitor yang sudah support dengan USB-C. Sekaligus sambil display, sekaligus sambil ngecas. Ini penting. Yang kedua, kalau dia sudah pakai Thunderbolt atau USB 4, ini
speed transfernya matters. Dengan Thunderbolt atau USB 4 ini sanggup memberikan speed transfer sampai dengan 40 gigabit per second gitu ya. Sebagai perbandingan kalau iPad Air itu cuma support USB-C 3.1 Gen 2 ya. Jadi dia cuma sampai dengan 10 gigabit per second. Kalau iPad 10 generation itu cuma pakai USB 2.0 sehingga dia cuma support sampai dengan 480 megabit per second. Nah, ini matters nih. Speed transfer ini penting karena kalian bisa maksimalin storage iPad kalian dengan menggunakan external SSD. Buat aku ternyata pengalaman pakai SSD ini oke banget, cepet banget transfer datanya. Bahkan bisa ngedit video langsung dari SSD tanpa mindahin filenya ke iPad kalau kalian pakai DaVinci Resolve ataupun LumaFusion. Saking smoothnya sampai storage di iPadku tuh hampir aku kosongin semua yang terkait dengan data gitu ya. Supaya pas backup iCloud nggak gede dan nggak makan storage iCloud. Yang kelima, Face ID. Awalnya sih aku nggak penting ya fitur ini. Di iPad Air aku pakai fingerprint juga nyaman-nyaman aja, nggak ada kendala gitu ya. Tapi setelah menggunakan iPad sebagai setup begini, ternyata matters, ternyata penting. Face Unlock ID itu jauh lebih nyaman ya dari fingerprint unlock. Mau login tinggal tap keyboard ataupun trackpad, terus dia sudah scan wajah kita dan langsung kebuka. Nggak perlu lagi ribet-ribet nyari di mana fingerprint, karena kan kadang-kadang bisa kebalik-balik gitu ya. Selain buat login, tentunya Face ID ini juga pakai pas mau bayar-bayar ya, atau nyaman deh pokoknya. So, kesimpulannya menurut aku iPad Pro M2 ini adalah iPad yang terbaik ya, yang bisa kalian beli saat ini. Terutama buat kamu yang mau menggunakan iPad ini sebagai alat produktivitas ya, nggak cuma buat nonton-nonton doang gitu. Nah, makanya aku rekomen banget kalian beli langsung aja deh yang ke iPad Pro M2. Kalau budgetnya kalian ada sekitar 11-12 jutaan, kalian masih bisa dapetin iPad Pro M2 yang Wi-Fi only 12 GB. Kalau beli iPad yang model Wi-Fi aja lah, ngapain seluler? Kan bisa tethering dari HP. Bedanya bisa 3 jutaan antara yang Wi-Fi only dengan yang seluler. Terus storage 128 apakah cukup? Cukup. Kalau untuk install doang itu rata-rata aplikasi-aplikasi ya, macam-macam aplikasi, paling kalian butuh sampai dengan 60 sampai dengan 80 GB doang. Nah, sisanya gimana? Kalau kalian butuh buat editing video, memang nggak cukup. Tapi mending kalian beli SSD eksternal aja daripada upgrade ke yang 256, karena selisihnya bisa 1,5 jutaan. Cuman dapat berapa tuh? 256 dikurangi 128, cuma dapat 2 kali lipatnya kan. Kalau kalian beli Samsung T7 dengan harga yang 1,3 jutaan, kalian sudah dapat 1 TB. Worth it kan? Bisa langsung colok dan bisa lancar banget pakainya. Terus menurut aku pribadi sih nggak perlu yang iBox juga ya, karena dari 3 kali aku beli iPad mini, terus iPad Air, terus sekarang yang iPad Pro M2 ini semuanya beli yang garasi internasional aja ya, dari e-commerce gitu. Nggak ada masalah tuh, lancar-lancar aja. Kan Wi-Fi only, nggak ada masalah email-emailan. Terus nggak pernah rusak juga, nggak pernah ada kendala. Dari e-commerce aja daripada yang iBox, selisihnya bisa sampai 3 jutaan. Nah, kalau ditanya iPad Pro M2 atau iPad Pro M1, memang nggak ada beda yang signifikan sih. Kalian bisa pilih dua-duanya. Tapi kalau sama-sama baru, ya mending iPad Pro M2 kan, lebih baru karena dia pasti feature prosesnya lebih panjang, update-nya juga lebih panjang, dan ada fitur-fitur yang nggak ada di Pro M1. So, itu tadi sharing aku soal 5 alasan buat kamu untuk beli iPad Pro M2 ya. Jangan lupa like and subscribe ya. Aku hargai effort kalian untuk ngeklik. Itu butuh effort kan untuk ngeklik. Aku hargai banget itu. Thank you for watching and have a nice day. Adios.